Di episode selanjutnya, di sini titik terang akhirnya mulai muncul ketika terungkap bahwa sosok misterius yang selama ini mengaku memiliki rekaman video tersebut ternyata bukan pihak warga atau pihak luar, melainkan bagian dari strategi Sena sendiri. Orang tersebut adalah seorang polisi yang sengaja ditugaskan untuk memancing Hans keluar dari persembunyiannya. Karena yang disusun dengan sangat matang itu berjalan mulus ketika Hans benar-benar terpancing dan mengatur pertemuan di waktu subuh demi mengambil rekaman tersebut. Tanpa ia sadari, sejak awal semua itu hanyalah jebakan yang telah dirancang dengan rapi oleh Sena. Dari kejauhan, Sena bersama tim termasuk Reja dan Dion telah mengawasi setiap gerak-gerik Hans dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya momen mereka tunggu itu pun tiba. Tanpa memberi kesempatan, mereka langsung bergerak cepat mengepung lokasi, membuat Hans terkejut dan berada dalam posisi terdesak. Namun seperti yang sudah diperkirakan, Hans bukanlah tipe orang yang mudah menyerah begitu saja. Ia melawan dengan sangat sengit hingga situasi berubah menjadi baku tembak di tengah gelapnya suasana menjelang pagi dan menciptakan ketegangan yang memuncak untuk kita semua. Di tengah kekacauan itu, Hans kembali menunjukkan kecerdikannya. Ia memanfaatkan celah sekecil apapun untuk meloloskan diri, meninggalkan lokasi dalam kondisi porak-poranda. Meskipun berhasil kabur, kali ini situasi berbeda. Sena dan timnya tidak lagi bergerak dalam bayangan. Mereka sudah semakin dekat. Tanpa ragu, Sena langsung memerintahkan pengejaran lanjutan terhadap Hans, bertekad untuk tidak membuang kesempatan emas yang ada di depan mata, karena ia yakin satu langkah lagi bisa menjadi kunci untuk membongkar seluruh kejahatan yang selama ini Dipa Andika sembunyikan. Di sisi lain, konflik yang terus memanas justru membawa Om Nopan pada tekanan batin yang semakin berat. Masa lalu yang selama ini ia kubur rapat-rapat perlahan kembali menghantuinya, terutama peristiwa yang melibatkan Rian 8 tahun silam. Kenangan itu terus berputar-putar di pikirannya, memunculkan perasaan rasa bersalah yang kian sulit Nopan tahan. Tanpa ia sadari, kegelisahan itu mulai terlihat jelas bahkan dari dalam kamar. Suara penyesalan sempat terdengar dari Davina yang berada di luar ruangan tanpa sengaja menangkap sebagian percakapan tersebut. Hal itu membuat rasa penasaran semakin besar karena ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar urusan bisnis biasa. Situasi yang nyaris membuka rahasia itu untungnya segera ditutup oleh Mayang. Dengan sigap, ia mengambil alih keadaan dan memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada Davina, mengatakan bahwa itu hanya berkaitan dengan Jihan yang saat ini sedang marah besar kepada Davina. Alasannya adalah keputusan Davina yang menyita berbagai fasilitas milik Jihan, seperti kartu kredit, mobil perusahaan, hingga semuanya itu karena akibat kesalahan kerja yang terjadi di Kusuma Food yang dilakukan oleh Jihan sebelumnya. Davina pun akhirnya menerima penjelasan tersebut, meskipun dalam hatinya masih tersisa keraguan yang belum terjawabkan. Sementara itu, Nopan semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya sendiri, menyadari bahwa masa lalu yang selama ini ia sembunyikan perlahan mulai muncul ke permukaan, dan suatu saat bisa menghancurkan segalanya. Di sisi lain, pada titik ini, keyakinan Sena semakin menguat bahwa Dipa Andika adalah dalang utama di balik seluruh kejadian di Museum Pusaka Mandala, mulai dari pernukaran arca hingga kematian Padani. Semua mengarah pada satu sosok yang sama. Bukti-bukti yang telah ia dapatkan hingga keterlibatannya Hans pada saat itu memperjelas arah penyelidikan. Bagi Sena, ini bukan lagi sekedar dugaan, melainkan hampir menjadi sebuah kepastian. Namun di balik keyakinan itu, ia juga memahami bahwa membuktikan keterlibatan Dipa Andika bukan perkara yang mudah. Dipa dikenal sangat rapi dalam menghapus jejak, membuat setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Karena itu, Sena mulai menyusun strategi yang jauh lebih matang. Dengan penuh kehati-hatian, ia berusaha mengumpulkan bukti yang benar dan tidak terbantahkan lagi, agar segera menjatuhkan Dipa ke dalam penjara.
Sena melakukan ini semua karena ia ingin fokus untuk mengungkap siapa yang bisa menghilangkan adiknya, yaitu Rian. Karena di sini, maka Sena harus menyelesaikan masalah tentang Dipa dulu, baru tentang Rian selanjutnya. Dorongan dalam diri Sena kini semakin tak terbendung. Ia ingin segera melihat Dipa Andika berada di balik jeruji besi, bukan hanya karena kejahatan besar yang telah dilakukan di Museum Pusaka Mandala dan keterlibatannya dalam kematian Pak Andi serta pencucian uangnya, tetapi juga karena di sini Sena mempunyai tujuan pribadi yang jauh lebih dalam. Bagi Sena, mengungkap Dipa adalah jalan untuk mengungkap kebenaran tentang hilangnya adik kandungnya, yaitu Rian, yang selama ini menjadi alasan utama ia terus bertahan dan berjuang hingga masuk ke kepolisian. Dengan tekad yang semakin kuat, Sena mulai bergerak lebih cepat, namun tetap dengan perhitungan yang begitu matang. Lagi dan lagi, Sena berusaha mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar Dipa tidak bisa mengelak lagi. Sementara kita semua tahu jika di sisi lain, Dipa Andika kini berada dalam kondisi yang paling rapuh. Ketakutannya memuncak ketika ia mengetahui sebelumnya ada seseorang yang secara langsung menyaksikan aksi Hans dan merekamnya saat memasukkan jasad Pak Andi ke dalam toren di Museum Pusaka Mandala. Fakta ini langsung meruntuhkan rasa aman yang selama ini ia bangun sebelumnya. Padahal di sini, Dipa Andika juga sudah menaruh arca Ganesha itu ke dalam boneka yang ia berikan kepada Jihan. Ia lakukan itu agar nantinya jika polisi menggeledah apartemennya, polisi tidak akan melihat atau menemukan patung arca Ganesha tersebut, hingga ia tidak jadi dimasukkan ke dalam polisi atau penjara, karena polisi tidak mempunyai bukti apapun tentang keterlibatannya. Akan tetapi bagi Dipa, keberadaan seorang saksi mata itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar bukti fisik. Berarti seseorang bisa menghubungkan seluruh peristiwa secara langsung. Ketakutan terbesar Dipa pun kembali menghantuinya, yaitu masuk penjara, ketika ia mendengar jika Hans sudah diketahui selama ini yang melakukan aksi tersebut. Hingga di sini, Dipa Andika harus berpikir cara lagi untuk bagaimana caranya agar polisi tidak dapat menangkapnya dengan bukti-bukti yang sudah ada. Dalam kepanikan itu, di sini Dipa siap melakukan apapun untuk memastikan saksi tersebut tidak pernah berbicara. Ia sadar jika satu saja kebenaran terungkap, maka seluruh jaringan, rencana, dan kekuasaan yang ia bangun selama ini, hingga orang-orang yang membayarnya dalam pencucian uangnya, bisa runtuh seketika dan bisa menyeret ia masuk ke dalam penjara nantinya.